Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ini adalah pertemuan yang ke-12 dari pertemuan untuk membaca kitab Syarhun Nafis Syarah Al-Bidayah fi Ulumil Hadis yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Thaha hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke bab yang kelima dari 12 bab di kitab ini, yaitu al-matnu wa anwa'uhu, matan dan jenis-jenis dari matan. Jika di bab yang keempat kemarin kita membahas as-sanadu wa anwa'uhu, ya, jenis-jenis sanad. Sekarang kita akan bahas matan dan jenis-jenis matan. Nah, di bab ini kita akan membahas ada 8 dawabit, ya, wa fihi thamaniyatu dawabit. Akan ada 8 dawabit yang akan kita bahas ini, 8 poin. Poin yang pertama, al-matnu huwa mantaha ilaihi sanadu minal kalam. Pengertian matan. Apa pengertian matan? Yaitu mantaha ilaihi sanad, yaitu sesuatu yang sanad itu berakhir darinya, ya, dan dia berbentuk al-kalam. Jadi ketika kita mengatakan an fulan bin fulan, an fulan bin fulan, qala Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Nah, kalimat innamal a'malu binniyat itu yang disebut dengan kata al-matan. Nah, itu dhabit yang pertama, pengertian. Nanti kita akan perinci apa yang dimaksud dengan, ya, pengertian al-matan ini. Kemudian poin yang kedua, tanqasimul mutunu bi'tibari man udhifat ilaihi ila thalathati aqsam. Ya, pembagian matan, ya. Bi'tibar, mutun ini jamak dari matan, ya. Bi'tibari man udhifat ilaihi, berdasarkan kepada siapa matan itu disandarkan. Jadi bukan dari sisi matan, zat matannya, tapi kepada siapa matan itu disandarkan. Ada matan yang disandarkan kepada Nabi, ada yang disandarkan kepada sahabat, ada yang disandarkan kepada tabi'in. Nah, itu yang insya Allah akan kita bahas nanti. Ya, pembagiannya ada jadi 3 nanti. Ada namanya marfu, mauquf, dan maqtu'. Pembagian menjadi 3 ini berdasarkan kepada siapa sanad itu disandarkan. Ya, kemudian dhabit yang ketiga nanti pengertian dari masing-masing tadi, apa itu marfu, ya, apa itu mauquf, apa itu maqtu', dan dhabit yang keenam apa itu al-haditsul musnad, ya, dhabit yang ketujuh apa itu al-haditsul qudsi, dan yang terakhir, ya, apa yang dimaksud dengan al-israiliyat. Nah, ya, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan ambil dhabit yang pertama dan dhabit yang kedua. Baik, kita masuk ke kitabnya. Ya, silakan dibuka di kitabnya di halaman 89. Qala syarih hafizahullahu ta'ala al-matnu lughatan, matan secara bahasa. Qala Ibnu Jama'ah mengatakan wa akhzuhu imma minal mumatanah wa hiyal muba'adah fil ghayah li'anna al-matna ghayatus sanad aw min matantul kabsh. Idza syaqaqtu jildata baydatihi wastakhrajtuha faka'anna al-musnid istakhrajal matna bisanadihi aw minal matni wa huwa ma saluba wartafa'a minal ardi li'anna al-musnida yuqawwihi bisanadi wa yarfa'uhu ila qailihi. Ini pengertian sanad secara pengertian matan secara, ya, lughah, secara bahasa. Nah, Ibnu Jama'ah mengatakan pengertian matan secara bahasa itu diambil dari beberapa hal. Yang pertama dari kata al-mumatanah. Al-mumatanah itu artinya al-muba'adah, berjauhan, ya. Muba'adah fil ghayah, berjauhan. Kenapa? Ya, karena jarak antar awal sanad dengan matan itu jauh. Nah, au min matantul kabsh, ya, atau di mana matantu al-kabsh. Ya, matantu al-kabsh itu artinya apa namanya? Dia menguliti al-kabsh. Al-kabsh itu, ya, diartikan dengan biri-biri, ya, atau domba. Nah, faka'annal musnid istakhrajal matan bisanadihi. Nah, jadi menguliti itu mengeluarkan maksudnya. Au minal matan,
atau berasal dari kata masaluba wartafa'a minal ardi, bagian yang keras dan ya menonjol dari bumi. Bukit, gunung itu disebut matan ya, karena dia keras dan ya menonjol dari permukaan bumi. Nah, jadi tiga ini makna lugatan dari kata al-matan, al-mumatanah atau matan itu al-kabash atau masoluba wartafa minal ard. Nah, aumin, Anda pilih kalau itu menghafalkan pilih salah satu ya. Ya, kalau kita pribadi menghafalkan yang terakhir ini, masoluba wartafa minal ard, ini masyhur di kitab-kitab. Masoluba wartafa minal ard. Aumin tamtinil qaus, syaddaha bil asabi, ya li'anna al-musnada yukawil hadith bisanadihi. Tambahan satu lagi dari tiga tadi, satu lagi itu tamtinul qaus. Tamtin itu artinya mengikat ya, mengikat al-qaus. Al-qaus itu busur panah ya, untuk mengikatnya dengan ya dengan asab ya. Ya, asab itu ya sejenis kain ya, kain kecil begitu diikat di ya apa namanya, dibalut atau di apa biasa kita dililit ya, dililit dengan sepotong kain yang panjang gitu. Nah, di pegangannya itu biar tidak sakit tangan ketika memegang kayunya. Nah, ya, kenapa tamtinul qaus dikatakan matan? Ya karena orang yang sedang menyandarkan suatu hadis itu menguatkan hadis itu dengan sanadnya. Nah, jadi sanad itu ibarat lembaran-lembaran kain itu yang menguatkan tali atau menguatkan ya, batang dari busur itu, busur panah itu. Nah, istilahan, adapun secara istilah, ma yantahi ilaihi ghayatus sanad minal kalam, yang berakhir kepadanya ghayatus sanad, ya tujuan dari sanad. Jadi sanad itu kan ibarat jalan ya. Nah, tujuannya itu adalah matan. Nah, baik. Itu saja pengertiannya. Kemudian dhabit yang kedua, tangqasimul mutun bi'tibari man udifat ilaihi ila thalathati aqsam, marfu'un, mauqufun, wa maqtu'un. Nah, saya tibayanu dzalika fil dhawabit al-atiyah. Akan ada penjelasannya di dhabit-dhabit selanjutnya. Dhabit yang ketiga itu marfu' ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi tasrihan au hukman. Marfu' rafa'a artinya diangkat. Ma'udhifa ilan nabi, disandarkannya kepada nabi. Ya, penyandarannya kepada nabi itu marfu'. Ya, entah itu yang disandarkan kepada nabi itu ucapan nabi, perbuatan nabi, takrir nabi. Ya. Jadi kalau dikatakan qalan nabi, ya, kanan nabi, ya, au ya fa'alan nabi. Nah, yang seperti itu namanya hadis-hadis marfu. Nah, jadi penyandaran itu maksudnya kita menisbatkan suatu perkataan, suatu perbuatan, atau suatu keputusan dan penetapan dari Nabi SAW. Tasrihan au hukman, secara terang-terangan atau secara hukum saja. Nah, qauluhu al-marfu'u huwa ma udhifa ila nabi, masuk syarahnya, manusiba ila nabi. Disandarkan kepada Nabi maksudnya disanadkan, dinasabkan kepada Nabi. Sawa'un kana alladhi nasabahu ilaihi sahabiyun aw tabi'iyun aw duna dzalik. Entah yang menisbatkan hadis tersebut kepada Nabi dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in. Ya, sahabat mengatakan ya qalan Nabi, atau tabi'in mengatakan sami'tun Nabi. Nah, walaysal marfu'u mukhtassan bima rafa'ahu as-sahabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diperhatikan. Yang dimaksud dengan hadis marfu itu bukan hanya yang diangkat oleh seorang sahabat kepada Nabi, yang disandarkan kepada Nabi oleh seorang sahabat. Wa inna ma adhafahu tabi'iyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma marfu'an. Apa yang kita sandarkan, apa yang disandarkan oleh seorang tabi'in kepada Nabi juga disebut marfu'. Wa in kana mursalan, meskipun itu disebut adalah hadis yang mursal, ya maksudnya tentu ada yang tidak ada di situ yang disebutkan, ya satu perawi yang tidak disebutkan. Wa ma adhafahu man duna tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma marfu'an.
Ya, jadi secara hukum umum ini maksudnya ya, yang disandarkan oleh orang-orang di bawah tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada Nabi itu juga dinamakan marfu, meskipun ya sebenarnya itu namanya hadis yang mu'dhal. Imam Bukhari mengatakan qalan Nabi. Imam Bukhari nggak pernah ketemu sama Nabi, beda zaman. Ya, tapi tetap dikatakan dia di situ marfu. Ya, meskipun sebenarnya dia adalah hadis yang mu'dhal. Kenapa dikatakan marfu? Karena pengertian dari marfu tadi yang disandarkan kepada Nabi. Ya, terlepas dari siapapun yang menyandarkannya, entah sahabat, tabi'in, atau yang lainnya. Baik. Ya, qauluhu min qaulihi ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini contoh misalkan ya hadis yang marfu. Nah, hadis ini didengar oleh Umar dari Nabi. Ya, sami'tu Rasulullah. Berarti dia menisbatkan ini kepada ucapan Nabi. Ya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, atau hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Nah, ini Aisyah mendengar dari Nabi ngomong begini, berarti ini ucapan Nabi, ini hadis marfu. Ya, kemudian albirru husnul khuluq. Ya, albirru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali 'alain nas. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya, dan dosa itu adalah yang ya, menyempit dalam menyebabkan dada itu menjadi sempit dan kita tidak mau orang lain melihatnya. Nah, ini 3 contoh untuk hadis-hadis yang marfu. Nah, au fi'lihi, atau juga berbentuk perbuatan. Contohnya hadis Ibnu Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ya, hadisnya Ibnu Umar menceritakan bahwasanya Nabi itu itikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini kan Ibnu Umar menyandarkan perbuatan ini kepada Nabi yang melakukannya. Wa haditsu Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. Ya, Aisyah juga menceritakan perbuatan Nabi kalau masuk malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, ini ya. Nah, Aisyah sedang menyandarkan perbuatan ini kepada Nabi. Nah, hadis Aisyah yang lain, ya, karena Nabi SAW yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Ya, Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi itu ya, salat qiyamul lail sampai ya telapak kakinya, tumit telapak kakinya tafattar. Ya, tafattar itu ya merekah gitu, pecah-pecah. Saking lamanya beliau berdiri. Nah, qauluhu au taqririhi wa sunnah at-taqririyah an yuhadditha inda Nabi sallallahu alaihi wasallam an yahdatha inda Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un, ya, au yukhbar an syai'in fayuqirruhu bil qawli au bis sukuti nahwa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa itu takrir Nabi? Sunnah taqririyah atau takrirnya Nabi itu adalah ketika terjadi sesuatu di hadapan Nabi, atau Nabi dikasih tahu ada terjadi begini-gini, ya, kemudian Nabi ya mengkonfirmasi perbuatan tersebut, artinya Nabi tidak mengharamkannya, entah Nabi menyetujui dengan ucapan mengatakan ini boleh atau Nabi diam. Ya, contohnya misalkan hadits Ibnu Umar, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yusallina ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Nah, Nabi mengatakan kepada ya kelompok para sahabat, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah nanti. Ya, fa adraka ba'duhum al-asra fi thariq. Sebagian dari para sahabat ada yang masuk waktu asar sedangkan mereka masih di jalan, belum sampai ke perkampungannya Bani Quraidah. Fa qala ba'duhum, ya, sebagian sahabat yang lain mengatakan la nusalli hatta natiha. Ya, enggak boleh sholat kita sampai ke Bani Quraidah. Ya, sampai ke Bani Quraidah. Jadi meskipun sudah masuk waktu asar, kita tunggu sampai tiba di perkampungan Bani Quraidah baru kita sholat. Ya, itu sebagian lagi mengatakan, ya, sebagian yang lagi mengatakan bal nusalli, ya, lam yurid min nadzalika, ya,
Nah, sebagian yang lain berpendapat, ya kita sholat sekarang aja, karena maksud Nabi itu jangan sholat kecuali pas sampai di Bani Quraidah, itu karena Nabi mengira kita ya tidak menemui atau tidak bertemu dengan waktu asar di jalan gitu. Ya, pada dari kali Nabi SAW, maka kemudian sahabat itu ada yang sholat di jalan, ada yang nunda sholat sampai tiba di perkampungan Bani Quraidah. Maka kemudian kejadian itu sampailah kepada Nabi, falam ya'nab ahadan minhum, dan Nabi tidak mencela satupun dari para sahabat. Jadi yang sholat di jalan dan sholat di Bani Quraidah, Nabi ya biarkan, ini takrir Nabi, berarti dua-duanya boleh. Ya. Itu contoh yang pertama, hadis ya Ibnu Umar. Contoh yang kedua, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rahtan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intalaqu fi safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab fastadafuhum fa abaw an yudayyifuhum faladaga sayyidu dzalika al-hayy, ya faladaga sayyida dzalika al-hayy, ya fasa'u lahu bi kulli syai'in la yanfa'uhu syai'. Nah, cerita dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya ada beberapa golongan dari sahabat Nabi pergi dalam suatu safar. Kemudian mereka berhenti di satu kampung, ya, bertamulah di kampung itu. Tapi mereka penduduk kampung itu enggan untuk menerima dan menjamu mereka sebagai tamu. Nah, dan ternyata pemimpin ya, di kampung itu digigit sama ular. Antum tahu jadiannya ya? Ya, kisahnya ma'ruf ini. Fasa'ulahu bikulli syai', dan mereka semua berusaha untuk mengobatinya, tapi tidak ada obat yang bermanfaat. Ya. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan ya si kepala desa tadi. Fa'atauhum, maka para sahabat yang ditolak tadi ya mendatangi mereka mengatakan, ya ayyuhar rahat inna sayyiduna, ya mereka mendatangi para sahabat ya ayyuhar rahat inna sayyidana ludillah, ya kepala kampung kami, kepala desa kami dipatok ular. Wasa'ina lahu bikulli syai' la yanfa'uhu syai', kami sudah mencoba sebagai macam cara tapi tidak bermanfaat. Fahal inda ahadin minkum min syai', apakah kalian punya obatnya atau tahu solusinya? Faqala ba'duhum na'am, ya sebagian yang mengatakan na'am, saya tahu cara mengobatinya. Wallahi inni laraqin, ya saya adalah seorang peruqyah. Walakin wallahi laqad istadafna lakum fa'lam tudayifuna, ya fama ana biraqin lakum hatta taj'aluna ja'lan. Nah, kemudian mereka mengatakan, kami sudah minta untuk dijamu kepada kalian, tapi kalian tidak mau menjamu kami sebagai tamu, maka saya tidak akan meruqyah kepala desa itu sampai kalian ya memberikan hak kami, ya menjamu kami. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam, maka mereka pun sepakat nanti kalau berhasil akan dikasih beberapa ekor kambing. Fantalaku yatafaddalu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahirabbil alamin, maka kemudian ya diruqyahlah kepala desa itu dengan surat Al-Fatihah, ya fa'aufuhum ja'alahum alladhi salahuhum alaihi faqala ba'duhum iqsimu, ya faqala alladhi raqala taf'alu. Lalu kemudian karena kepala kampungnya sembuh dengan berkat ruqyah surat Al-Fatihah itu, maka dapatlah mereka kambing-kambing itu. Ya, kemudian di antara para sahabat kalau sudah dapat kambing ini, ya ada sahabat yang bilang, ayo kita bagi kambingnya. Ya, kemudian sebagian lagi yang lain mengatakan jangan dibagi dulu kambingnya. Ya, sampai kita kasih tahu Nabi, boleh nggak ini diambil gitu, maksudnya. Hati-hati gitu. Hatta na'tiya Rasulullah fanadhkuru lahu alladhi kana fananzur ma ya'muruna. Ya, faqadimu ala Rasulillah fadzakaru lahu, maka mereka mendatangi Nabi dan menyebutkan kejadian itu. Faqala wa maidrika annaha ruqyah asabatum iksimu wadribu lima'akum sahma. Maka kemudian ya, Nabi mengatakan, wa maidrika annaha ruqyah, dari mana kamu tahu kalau surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya, asabatum, ya, kamu sudah benar. Ya, iksimu, maka bagilah kambing yang kalian dapatkan. Wadribu lima'akum sahma, ya, dan ikut sertakan saya dalam pembagian itu. Nah, Nabi mengucapkan ini ya tujuannya untuk menghilangkan keraguan-keraguan dari mereka. Jadi ya, kasih saya juga kambing itu. Gitu. Nah, ya, ini adalah takrir dari Nabi, ya, konfirmasi dari Nabi SAW bahwasanya berarti itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Nah, contoh yang ketiga, hadis ya
Amr ibn al-As qala ihtalamtu fi lailatin baridatin fi ghazwati dhatis salasil fashfaqtu wa intasaltu fa uhlik ya fatayamamtu thumma shallaitu bi ashabi as-subh. Nah, hadis Amr bin al-As. Jadi pada suatu malam yang dingin sekali ketika perang Dhatus Salasil, beliau ihtilam. Maka kemudian ya beliau tidak mandi, tapi ya, padahal beliau junub. Ya, karena apa? Karena sangat dingin sekali. Ya, beliau khawatir dingin itu akan membahayakan dia. Ya, maka kemudian beliau tayamum, kemudian sholat ya, subuh. Fadzakaru dzalika li Rasulillah faqala ya Amr shallaita bi ashabika wa anta junub. Ya, fa akhbartuhu billadzi mana'ani min al-iktisal wa qultu inni sami'tu Allah yaqul wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Fadhahika Rasulullah wa lam yakul syai'a. Ya, jadi kemudian hal itu sampailah ke telinga Nabi bahwasanya Amr sholat subuh ya, dalam kondisi junub. Kemudian Amr pun menjelaskan kepada Nabi kenapa dia tidak mandi. Ya, maka kemudian ya, Amr mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya saya mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian, jangan binasakan diri kalian, innallaha kana bikum rahima. Maka Nabi tertawa dan tidak mengucapkan apapun. Ini konfirmasi dari Nabi, berarti perbuatan yang dilakukan oleh Amr itu adalah perbuatan yang diperbolehkan. Baik, qauluhu tasrihan. Ya, kemudian yang dimaksud dengan hadis marfu itu penyandaran secara tasrih atau secara hukum. Yang dimaksud dengan tasrih itu dari kata srohatan, ya, sharih atau sharih, artinya terang-terangan, jelas-jelasan. Ya. Wal murad bi tasrih an yunsaba dzalika al-matn sarahatan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'lihi aw iqrarihi. Kan yaqula sahabi aw tabi'i aw man dunahum qala Rasulullah kada wa kada aw kana Rasulullah yaf'alu kada wa kada aw fa'ala bi hadratin nabi kada wa kada. Fa qarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlin aw sukutin wa min amthilati al-hadits al-mutaqaddimah. Hadis-hadis yang kita baca tadi itu namanya penisbatan secara tasrih, secara terang-terangan. Au hukman, ada juga yang secara hukum penisbatannya, artinya tidak langsung, ya, penisbatan secara tidak langsung. Apa maksudnya secara tidak langsung? An yakunal matnu min haitsul lafzi mauqufan ala sahabi. Secara lafaz hadis ini mauqufnya kepada sahabat. Ya, nisbatnya kepada sahabat. Walakinnahu min haitsul hukmi kal ahaditsil marfu'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi secara hukum itu seperti hadis-hadis yang marfu kepada Nabi. Liqarinatin indhamat ilaiha lafziyah aw haliyah. Entah adanya qarinah di situ, adanya tanda-tanda yang ya, digabung kepada hadis itu, maksudnya kelihatan pada hadis itu ada tanda-tanda lafziyah aw haliyah. Entah tanda-tanda dari sisi lafaz atau dari sisi ya kejadian atau kondisinya. Yatabayyanu minha anna hadzal matna la yumkin an yakuna mimma qalahu as-sahabi bi ijtihadihi. Dari sana ya akan ya jelas bahwasanya ya itu adalah termasuk sesuatu yang dikatakan oleh sahabat berdasarkan ijtihadnya. Balabudda wa yakun akhluhu an Rasulillah. Ya sahabat itu berijtihad melakukan sesuatu ya nggak mungkin murni dari diri sendiri, pasti itu kan berasal dari Nabi juga. Nah, maka meskipun Nabi yang sahabat yang melakukan, jadi sebenarnya ya itu penisbatannya kepada apa namanya, kepada Nabi. Nah, kemudian suwarul marfu'i hukman, bagaimana bentuk hadis marfu yang disandarkan secara tidak langsung itu? Yang pertama, an yukhbir sahabi an amrin minal umuril ghaibiyah. Ketika seorang sahabat memberitahukan tentang perkara-perkara yang gaib. Para sahabat kan nggak tahu perkara-perkara gaib, maka ketika para sahabat menyampaikan suatu perkara-perkara yang gaib, oh itu berarti dari Nabi SAW, tidak mungkin dari mereka sendiri. Ya, kal umuril muta'alliqah bil umami sabiqah, misalkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan umat-umat terdahulu, ya, kaum Samud, kaum Ad dan sebagainya. Au bi asyrati sa'ah, atau tentang tanda-tanda kiamat. Au bi awsafil jannati wan nar, atau tentang ciri-ciri surga dan neraka misalnya. Wahada bisyartain, tapi ini ada syaratnya. Ya, ada syaratnya riwayat tentang hal-hal gaib itu ya, bisa diterima. Yang pertama, an yakuna hadzal amru laisa madhkuran fil Qur'an, yaitu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an.
tanda-tanda kiamat itu nggak ada dalam Al-Quran misalkan. Li'annahu law kana madhkuran fil Qur'an, karena kalau sudah ada di Al-Quran, fayahtamilu an yakuna akhdhuhu minhu. Nah, kalau ada dalam Al-Quran berarti ya bisa jadi sahabat tadi ya, mengucapkan ucapan itu karena mengambil dari Al-Quran. Ini berarti marfu yang hukman ini harus dia tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, asyartu tsani an la yakuna hadha sahabiyyu mimman ya'khudhu min ahli kitab. Syaratnya yang kedua, syarat yang penting sekali ini, yaitu si sahabat tadi bukan sahabat yang terkenal suka meriwayatkan dari ahlul kitab. Sawa'un an kutubihim aw afwahihim, entah meriwayatkan dari buku-buku mereka, kitab-kitab ahlul kitab, atau dari omongan-omongan mereka. Li'annahu yahtamil an yakuna qala hadzal amru naqlan anhum, karena kalau mereka suka meriwayatkan dari ahlul kitab bisa jadi ya, ucapan itu adalah ucapan yang bersumber dari ahlul kitab, penukilan dari ahlul kitab. Ya, min babi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithu an bani Israil wala haraj. Ya, karena Nabi memperbolehkan untuk meriwayatkan dari Bani Israel, dari ahlul kitab. Nabi mengatakan, hadithu an Bani Israil, sampaikanlah hadis dari Bani Israel, ceritakan. Ya, wala haraj, tidak mengapa, kata Nabi. Nah, cuma nanti kita bahas ya, penukilan dari Bani Israel atau Israiliyat itu yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Kemudian yang kedua, ya, suar yang kedua ya, itu tadi dua syaratnya. Ya, poin yang pertama adalah harus dalam perkara-perkara yang gaib ya, dan ada dua syarat tadi. Yang kedua, bentuk dari ya, hadis marfu hukman adalah an yukhbira sahabi an amrin kanu yaf'alunahu fi hayatin nabi. Sahabat menceritakan tentang sesuatu hal yang dilakukan oleh mereka di zamannya Nabi. Nabi sudah wafat ini, dan mereka menceritakan kepada tabi'in, kalau kami dulu di zaman Nabi begini. Misalkan hadisnya Jabir tentang al-azal, ya, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Ya, kami melakukan azal sedangkan Al-Qur'an itu ya, masih turun. Nah, ini kan ya, Jabir sudah menceritakan perbuatan atau kejadian di zaman Nabi. Lianna zamana kana zamanu hayyin wahyin wa tasyri'. Karena zaman itu zaman wahyu, zaman persyariatan. Al-Quran masih turun. Falau fa'ala sahabatu amran mukhalifun lisyar', maka kalau seandainya seorang sahabat melakukan suatu perkara yang menyelisih syariat, au qalu qaulan mukhalifan lisyar', atau mengucapkan ucapan yang bertentangan dengan syariat, fala budda an yanzila wahyun yubayyinu lahum ma yajuz wa ma la yajuz. Maka pasti akan turun wahyu yang menjelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya, berarti penukilan para sahabat, ya, hadis yang disampaikan oleh para sahabat, dulu kami begini gini di zaman Nabi. Nah, itu namanya hadis marfu hukman. Ya, meskipun nggak ada ucapan Nabi di situ, nggak ada perbuatan Nabi. Ya, Nabi begini gini, nggak ada kata Nabi di situ. Ya, maka yang seperti ini namanya marfu tapi secara tidak langsung. Baik. Kemudian yang ketiga, qaulus sahabi, ucapan sahabat. Minas sunnati kadza wa kadza. Kalau sahabat mengatakan termasuk sunnah begini-begini, sahabat nggak mungkin ngomong ini termasuk sunnah ya. Dan itu murni dari ucapan mereka sendiri, pastinya bersumber dari Nabi. Qala Ibnu Jama'ah rahimahullah, qaulu sahabi umirna bi kadza aw nuhina an kadza aw umira bilal bi kadza aw minas sunnah kadza. Ya, kalau ya, seorang sahabat kalau mengatakan dulu kami diperintahkan begini, kami dilarang begini, ya, dulu Bilal diperintahkan begini, atau termasuk sunnah perbuatan ini, marfu'un inda ahli hadis. Ucapan-ucapan seperti ini dihukumi marfu oleh ahli hadis. Wa aktsaru ahli ilmi, dan mayoritas ulama. Ini menunjukkan berarti ada ulama yang berpendapat sebaliknya. Li dhuhuri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal amir wa annaha sunnatu. Ya, karena jelas sekali di situ bahwasanya yang memberikan perintah adalah Nabi, wa annaha sunnatu, dan itu termasuk ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut ulama mayoritas mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang di situ ada ucapan sahabat mengatakan kami diperintahkan begini, kami dilarang begini, atau di situ dikatakan termasuk sunnah melakukan ini dan ini,
maka itu sebenarnya adalah hadis yang marfu, karena sebenarnya Nabi yang berlimpahkan, maksud sunnah berarti. Waqala Ibnu Salah wa hakadha qaulu sahabi minas sunnati kada. Ibnu Salah juga mengatakan hal yang serupa di dalam kitab beliau, di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Wa hakadha qaulu sahabi minas sunnati kada fal asah annahu musnadun marfu'un. Li'anna adh-dhahira annahu la yuridu bihi illa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma yajibu ittiba'uhu. Nah, wa qala Ibnu Hajar rahimahullah raddan ala ba'di man qala yuhtamal an takuna sunnata ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya ya bisa jadi ada kemungkinan itu ya sunnah selain Nabi. Ya, sunnah bukan dari Nabi saja. Qala rahimahullah wa ujibu bi anna ihtimala, ya, dan aku menjawab mereka bahwasanya ihtimal iradata ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'id, bahwasanya kemungkinan ya, itu sunnah selain Nabi itu adalah sesuatu yang jauh. Kemungkinan itu jauh sekali. Ya. Wa qad rawal Bukhari fi sahihihi fi hadits Ibnu Syihab an Salim ibn Abdullah ibn Umar an abihi fi qissatihi ma'al Hajjaj. Ya. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau dari hadis Ibnu Syihab dari Salim dari Abdullah ibnu Umar, ya, dari bapaknya Umar, yaitu kisah bersama Al-Hajjaj haitsu qala lahu in kunta turidu sunnah ya fahajjir bis shalah. Qala Ibnu Syihab faqultu li Salim afa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala wa hal yanuna bidzalika illa sunnata. Fa naqala Salim wa huwa ahlul fuqaha as-sab'a min ahli al-Madinah wa ahli al-huffaz min at-tabi'in an as-sahabah annahum idza atlaqus sunnah la yuriduna bidzalika illa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang sahabat mengatakan ya sunnah itu maksudnya sunnah Nabi. Ya, ya tidak pernah kalau disebutkan sendirian ya kata sunnah itu maksudnya pasti sunnah Nabi. Ya, kalau maksudnya sunnah Abu Bakar, sunnah Umar ya pasti disebutkan nama Abu Bakar dan nama Umar di situ, gitu. Nah, amma idza qala tabi'i minas sunnati kada faqala ba'du ahlul ilmi. Tetapi kalau tabi'in yang ngomong beda lagi. Kalau tabi'in yang ngomong namanya marfu mursal. Ya, sebagian ulama mengatakan itu hukumnya marfu mursal. Wassawab anna lahu hukmul waqf 'ala sahabah. Yang benar dia itu hadisnya mauquf. Ya, bukan marfu ya, mauquf. Itu pendapat yang benar yang dipilih oleh pensyarah di sini. Kenapa? Li'anna isti'mal at-tabi'i li lafdhati sunnah bi qasdi sunnati as-sahabah isti'malun sya'i'. Karena penggunaan atau seorang tabi'in menggunakan istilah lafaz sunnah yang dimaksud adalah sunnah sahabat, itu adalah istimal yang syai'. Ya, itu adalah penggunaan yang masyhur, yang banyak orang melakukannya. Nah, jadi ketika seorang tabi'in mengatakan termasuk sunnah ya atau ya sunnatus sahabah, nah, itu adalah istilah-istilah yang masyhur di kalangan tabi'in. Fala yuhmal ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bidalil. Maka tidak boleh kita bawa kepada makna sunnah Nabi ya. Kalau kecuali ada dalil fayakunu hina idin marfu'an mursalan. Nah, ya. Jadi kalau tidak seperti itu berarti dia marfu mursal. Berarti kalau seorang sahabat bilang kata sunnah, minas sunnah, oh itu berarti sunnah Nabi. Tapi kalau tabi'in yang mengatakan minas sunnah, itu sunnah sahabat. Ya, karena tabi'in kan nggak ketemu sama Nabi. Gitu. Nah, jadi kapan sunnah dari ucapan tabi'in itu bermakna sunnah Nabi? Ya, ketika ada dalil yang memalingkannya. Ya, artinya ada tanda-tanda qarinah yang lain yang menyatakan seperti itu, yang memperjelasnya. Ya, kalau tidak ada seperti itu, maka ya kembali kepada hukum asalnya sunnah yang dikatakan oleh tabi'in itu maksudnya ya sunnah sahabat. Nah, qala Nawawi wa amma idza qala tabi'in sunnati kada fa sahih annahu mauquf. Nah, Imam Nawawi mengatakan kalau tabi'in mengatakan minas sunnah itu maksudnya mauquf. Ya, mauquf. Nanti sebenarnya itu adalah sunnah sahabat maksudnya. Minas sunnati kada maksudnya min sunnatis sahabah. Nah, kemudian yang keempat di antara bentuk hadis marfu hukman secara tidak langsung, yaitu ketika seorang sahabat mengatakan umirna bi kada, kami diperintahkan begini-gini.
au nuhina an kada, atau kami dilarang melakukan ini dan ini. Fahada yufidur rafa, yang seperti ini memiliki makna hadis marfu. Nah, li'anna al-amira lahum wan nahi huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang memerintahkan dan yang memerintahkan dan melarang itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya yang keempat tadi? Ya, kalau yang keempat tadi yang ketiga ya. Yang ketiga minas sunnati kada. Ya. Ya, kalau yang keempat ini umirna bi kada au nuhina an kada. Kalau yang kedua tadi ya, kalau yang pertama ini dalam al-umur al-ghaibiyah ya. Yang pertama al-umur al-ghaibiyah, yang kedua ya kanan nabi atau seorang sahabat beritahu tentang ya, amrin kanu yaf'alunahu. Nah, ini yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat ini umir nabi kata. Nah. Waqad taqaddama kalam ibni Jama'ah wa qala ibn Salah qala sahabi umir nabi kata unuhina an kada min naw'il marfu' al-musnad inda ashabil hadis wa huwa qawlu aktsari ahli ilmi. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Amma idza qala tabi'i, itu kalau sahabat yang ngomong ya umirna kada wa kada ya. Tapi kalau yang ngomong adalah tabi'in, fala yakunu lahu hukmur rafa. Ya, itu diperhatikan. Nah, ya, la yakunu lahu hukmur rafa. Ya, dipahami baik-baik itu. Dia tidak dikatakan marfu. Li'annahu kathura fi asri tabi'in isti'malu hadhil lafdhah. Ya, karena di zaman tabi'in banyak menggunakan lafaz seperti ini, umirna kada wa kada, nuhina an kada wa kada. Ya, wa yaqsiduna biha amra ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud adalah perintah, bukan perintah Rasul, tapi perintahnya al-khulafa wa sahabat misalkan. Jadi kalau seorang tabi'in mengatakan kami diperintahkan, ya bukan berarti maknanya adalah perintah dari Nabi, itu perintah dari ya, sahabat atau dari para khulafa. Nah, ya, jadi tidak boleh ya kalau seorang tabi'in mengatakan umir Nabi kada wa kada kemudian diartikan perintah itu adalah perintah dari Nabi, nggak boleh. Ya, baik. Kemudian yang kelima, idza dzakara sahabi hukman min ahkami syariah allati la majala lil ijtihadi fiha aw ya nasaba fi'lan muayyanan ila al-kufri aw al-isyan. Nah, ya, ketika seorang sahabat dzakara hukman min ahkami syariah, menyebutkan satu hukum dari hukum-hukum syariat allati la majala fiha lil ijtihad, yang tidak ada celah untuk ijtihad di dalamnya. Itu perkara-perkara yang qat'i ya, perkara-perkara yang pasti yang tidak mungkin kita berijtihad di dalamnya. Nah, ya. Au nasaba fi'lan muayyanan ilal kufar, atau seorang sahabat menisbatkan barang siapa melakukan ini maka dia kufur. Ya, barang siapa melakukan ini maka dia telah bermaksiat. Nah, sahabat nggak mungkin ya mengatakan yang seperti ini kecuali ya karena Nabi yang mengajarkan. Mereka pernah diajari oleh Nabi begitu. Qala Sakhawi rahimahullah, qala Syekhuna Ibnu Hajar, idza akhbara sahabi bima la majala lirra'yi wal ijtihad fihi yakunul hadits hukm rafa. Ya, kalau seorang sahabat memberitahukan ya, sesuatu ya, yang mana sesuatu ini tidak ada majala lirra'yi wal ijtihad fihi, yang tidak ada kesempatan bagi akal atau logika di situ untuk berijtihad, maka hukumnya adalah hukum hadis marfu. Kama jaa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud, man ata arrafan aw kahinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa mendatangi tukang ramal, tukang tenun, tukang tenung atau dukun atau penyihir, fasaddaqahu bima yaqul, dan yang membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, faqad kafar bima anzala ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mengatakan kufur memang para sahabat, tapi penetapan kufurnya itu tentu ya karena ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan, nggak mungkin mereka mengkafirkan suatu perbuatan tanpa alasan yang jelas gitu. Nah, au ma jaa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu wajada rajulan kharijan min masjid ba'da al-adzan, atau ketika Abu Hurairah melihat ada seorang laki-laki keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan, maka kata Nabi, amma hadza faqad asa Abul Qasim, adapun orang ini dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Nabi maksudnya. Nah, dia telah bermaksiat kepada Nabi. Nah, Abu Hurairah mengatakan orang itu bermaksiat, artinya
Ya, menentukan bermaksiat apa tidak itu kan tidak sembarangan. Nah, ini pasti karena Nabi SAW yang telah mengajarkan dulu seperti itu. Nah, wa qala Ammar bin Yasir, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asaba al-qasim. Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi SAW. Nah, ya. Ini Ammar mengatakan begitu, sahabat. Ya, barang siapa puasa begini-gini maka ya, dia telah bermaksiat. Ya, mengatakan bermaksiat atau tidak itu kan Nabi saja yang boleh mengatakan begitu. Nah, fahadha wa nahwuhu yadullu ala anna as-sahabi indahu haditsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatadammanu an-nahy an dzalik. Ini menunjukkan bahwasanya Ammar bin Yasir, Abu Hurairah, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka punya hadis yang mengandung larangan dari hal itu. Ya, kemudian mereka ungkapkan hadis itu, ya, tidak menisbatkan kepada Nabi secara langsung. Ya, tidak mengatakan Nabi melarang, tidak, tapi mereka mengatakan barang siapa yang begini maka dia telah bermaksiat. Nah, ini secara tidak langsung. Nah, wa kadzalika idza akhbara sahabi bi thawabin makhsusin aw iqabin makhsusin, ya, yahsul bi fi'lin muayyan. Begitu juga ketika seorang sahabat menceritakan tentang pahala-pahala tertentu, hukuman-hukuman tertentu bagi orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Melakukan ini pahalanya sekian, melakukan ini dosanya sekian. Nah, ini ya, ini kan mimma la majala lil aqli. Ya, tidak ada celah untuk akal di situ. Ya. Nah, bisyarti an la yakuna dzalika qad kharaja makhrajad du'a. Fa in kharaja makhrajad du'a fala yakunu lahu hukm rafa. Tapi ini ada syaratnya. Ya, itu ya, apa namanya, la yakunu dzalika qad kharaja makhrajad doa, tidak boleh keluar dari ya makhraj doa, konteks doa. Fa in kharaja makhrajad doa fala yakunu hukum rafa. Tapi kalau konteksnya doa, doa itu kan pengharapannya, mengharapkan suatu itu kan belum terjadi berarti. Makanya seperti ini ya tidak dikatakan marfu. Ya. Ya, misalkan seorang sahabat mengatakan saya berharap dengan ibadah ini dapat pahala sekian sekian sekian. Nah, ini bukan marfu ini ya, karena itu adalah harapan. Nah, kemudian kaqauli Ubay bin Ka'ab. Ya, contohnya misalkan hadis Ubay bin Ka'ab. Disebutkan bahwasanya idza zawaqtum masajidakum, ya, ya, wa halaitum masahifakum fadimaru alaikum. Ya, idza zawaqtum, ya, ya, idza zakhraftum masajidakum. Zawaqtum itu artinya azakhraftum, ya, kalau kalian menghiasi masjid-masjid kalian, wa halaitum masahifakum, dan kalian menghiasi mushaf-mushaf kalian, fadamaru alaikum, maka kebinasaanlah atas kalian. Nah, ya, jadi kalau masjid-masjid di apa namanya, apa istilahnya bahasa kita ya, mempermewah-mewahan di masjid gitu ya, masjid dihiasi, ya, dikasih balon-balon begini-gini, berlebihan lah begitu ya. Ya, memperindah masjid ya ada batasan-batasannya ya, menurut para ulama itu ada aturan-aturannya. Tapi kalau berlebihan menghias masjid, ya, tapi tidak meramaikan ibadah di dalamnya, maka ini tanda-tanda kebinasaan. Begitu juga ya kalau menghias mushaf, ya, menghias mushaf. Ya. Nah, ya, Syekh Adil As-Sayyid, beliau pernah ditanya tentang ya hukum ya, tren di kalangan anak muda yaitu yang menghias mushaf. Ya, mushaf warna-warni gitu ya, dihias mushafnya. Nah, bahkan ada namanya mushaf Barbie. Ya, dihias mushafnya dengan gambar-gambar Barbie dan sebagainya begitu. Nah, ini musibah, ini damar, ya, kebinasaan ini. Ubay bin Ka'ab dari dulu sudah mengatakan seperti itu. Dzalika li'anna Ubayyan radhiyallahu anhu lam yaqsid anna dimaran sanahillu ala man fa'ala hadha hatta yuqal inna al-ikhbar yaqtadi mukhbaran wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma qasada Ubayyun ad-du'a alaihim. Nah, apakah pasti orang kalau melakukan dua perbuatan tadi akan mendapatkan ya kebinasaan? Ya, tidak pasti. Ya, kenapa? Karena di sini konteksnya adalah doa. Ya, Ubay sedang mendoakan kebinasaan bagi orang yang menghias masjid tapi nggak mengisinya dengan ibadah. Orang menghias mushafnya tapi tidak membacanya. Nah, maka
ya doa di sini dari Ubay kepada orang-orang yang melakukan seperti itu. Ya, bukan berarti ya ini adalah ya, ucapan Nabi yang dinukil sama Ubay, tidak. Nah, berarti yang seperti ini tidak dimasukkan ke hukum hadis marfu. Taib. Lihdarihim wa israfihim fil mal, ya, karena menghias masjid berlebihan, mewarnai mushaf berlebihan, ya, itu termasuk perbuatan ihdar, ya, berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Wal insyighal anil ibadah, ini bukan dari ibadah, ya, ini bukan dari ibadah yang mana ini ya, suatu yang memalingkan dari inti dari ibadah itu sendiri. Baik. Kemudian yang keenam, maja'a anis sahabat fi asbabin nuzul li'annahu yukhbiru an syai'in muta'alliqun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau seorang sahabat menceritakan tentang sebab nuzul suatu ayat. Kalau seperti ini harus marfu dia, karena sebab nuzul nggak mungkin sahabat itu bikin-bikin, ya pasti dia menceritakan dari Nabi. Wa amma tafsir as-sahabi falaysa lahu hukm rafa' ala sahih min aqwali ahli ilmi. Nah, ini dia. Bagaimana kalau tafsir as-sahabi? Tafsir sahabi, penafsiran seorang sahabat tentang ayat Al-Quran. Ayat ini maknanya begini, gini, gini. Yang seperti itu tidak dihukumi hadis marfu. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab. Ya. Illa idza akhbara bi amrin ghaibi, kecuali kalau penafsiran sahabat itu berisi perkara-perkara gaib. Au bi hukmin syar'iyyin la majala li ijtihadi fi. Atau ya, menceritakan tentang hukum syar'i yang tidak ada celah untuk akal berijtihad di situ. Pada khulufis suratain al-ula wal khamisah, masuk ke ya bentuk yang pertama dan bentuk yang kelima. Bentuk yang pertama masih ingat ya, bentuk yang pertama itu dalam perkara-perkara gaib. Kemudian bentuk yang kelima tadi itu dalam perkara-perkara yang la majala lil ijtihadi fi. Nah, qala Ibnu Salah rahimahullah ma qila min anna tafsir as-sahabi haditsun musnad. Wa inna ma dzalika fi tafsir ta'allaqu bi sababi nuzuli ayatin yukhbiru bihi as-sahabi. Nah, tafsir sahabi itu adalah hadis yang musnad, hadis yang kuat, yang bisa dijadikan pegangan. Ya, tapi maksudnya, ya tafsir sahabi yang berkaitan dengan sabab nuzul ayat. Ya, misalkan ucapan Jabir ketika mengatakan kanatul yahud taqulu. Ya, misalkan penafsiran Jabir terhadap ayat nisa hukum harsul lakum, sisi kalian adalah ya ladang-ladang untuk kalian bercocok tanam. Ya, Jabir mengatakan menafsirkan ayat itu dengan ucapan orang Yahudi ketika mengatakan man atamra'atahu fi min duburiha fi qubuliha ja'al waladu ahwal. Ya, barang siapa mendatangi istrinya, menjima istrinya dari arah belakang, ya, di kemaluannya ja'al waladu ahwal, maka anaknya nanti akan juling, ya. Maka Allah turunkan nisaun hartun lakum, sisi kalian itu adalah ya, ladang-ladang untuk kalian bercocok tanam, ya. Fa'atu hasakum an syi'tum, maka datangilah ya, ladang-ladang kalian dari arah yang kalian mau. Fa amma sa'iru tafasir as-sahaba, adapun ya, penafsiran sahabat ya, yang lainnya, allati la tastamilu ala idhafati syai'in ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengandung penyandaran sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ma'dudatun minal mauqufat, maka itu termasuk hadis yang mauquf. Ma'dudah yang dihitung hadis yang mauquf. Nah, apa itu hadis mauquf? Yaitu disandarkan kepada wahidun min sahabah, ya. Ya, itu bedanya mauquf dengan marfu. Kalau marfu itu disandarkan kepada Nabi, kalau mauquf disandarkan kepada sahabat. Nah, jadi kalau ada seorang sahabat menafsirkan ayat Al-Quran dan isi penafsirannya itu adalah tentang asbabun nuzul, maka ini berarti namanya marfu. Tapi kalau tidak berisi asbabun nuzul atau perkara-perkara yang gaib, maka ini masuknya ke yang mauquf. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Jadi tidak, oh ini ucapan sahabat langsung kita hukumi itu adalah hadis yang mauquf misalkan, ya, enggak. Ya, lihat dulu, kalau berisi ayat berisi tentang penafsiran asbabun nuzul itu berarti marfu. Ya, tapi kalau atau berisi tentang perkara-perkara gaib yang tidak ada kesempatan untuk akal berijtihad di situ, ya maka dia juga termasuk hadis-hadis yang marfu. Nah, karena nggak mungkin sahabat itu ya mengada-ngada dalam ya menyampaikan suatu khabar. Baik, Allah taala alam. Ya, ini dia pembahasan kita. Insyaallah kita akan masuk apa itu hadis mauquf di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.